Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Valentino Rossi diremehkan kompatriotnya sendiri yang anggap Marc Marquez jauh lebih hebat di lintasan. Valentino Rossi dianggap tidak bisa menandingi kecepatan yang ditunjukkan oleh Marc Marquez yang saat ini membela Ducati. Nama Valentino Rossi dan Marc Marquez memiliki daya pikat yang besar tatkala membicarakan ajang balap motor paling bergengsi di dunia MotoGP. Bagaimana tidak? Keduanya memiliki prestasi dan pencapaian yang luar biasa sebagai seorang pembalap profesional di semua kelas balap. Rossi muncul dan mengawali eranya lebih dulu sejak pertama kali debut di kelas 125cc pada musim 1996 lalu. Pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021, The Doctor berhasil mengoleksi total 9 gelar juara dunia. Sedangkan Marquez, dia memiliki peluang besar melampaui catatan Rossi tersebut di mana dia kini sudah mengukir 8 gelar juara. Meski demikian, Baby Alien dan Rossi sempat berbagi lintasan di kelas utama MotoGP pada periode 2013 sampai 2021. Pada musim-musim tersebut, Marquez benar-benar sulit terbendung oleh rivalnya termasuk Rossi saat masih membela Repsol Honda. Perdebatan mengenai siapa yang lebih hebat antara Rossi dan Marquez masih menjadi topik yang menarik, tak terkecuali bagi Andrea Iannone. Mantan pembalap Ducati tersebut tak segan memberikan pandangannya dan menyebut bahwa Marquez jauh lebih hebat bahkan dari Rossi sekalipun. Pendapat Iannone jelas di luar dugaan mengingat dia dan Rossi sama-sama berasal dari Italia. Tak hanya soal Rossi dan Marquez saja, Iannone juga membandingkan kemampuan sederet nama tenar di masa lalu seperti Casey Stoner, Jorge Lorenzo hingga Dani Pedrosa. Selain itu, rekan Marquez saat ini di Ducati, Francesco Bagnaia juga tidak luput dari sorotan Iannone walau dia tidak bisa dibandingkan dengan Pedrosa. Dani Pedrosa lebih cepat dari Andrea Dovizioso menurut pendapat saya, kata Iannone, dilansir bolasport.com dari laman crash.net. Meskipun tidak ada perbandingan antara Pedrosa dan Bagnaia karena mereka adalah dua generasi yang terlalu berbeda satu sama lain. Antara Lorenzo dan Stoner saya akan berkata Lorenzo, dan ketika dibandingkan Rossi maka saya memilih Rossi. Antara Marquez dan Rossi, saya memilih Marquez, tuturnya menambahkan. Sementara itu, Francesco Bagnaia kesal dengan kedatangan Marc Marquez ke Ducati saat MotoGP Jerman 2025 di depan mata. Francesco Bagnaia dianggap kesal dengan keputusan Ducati mendapatkan Marc Marquez sebagai rekan setimnya pada MotoGP 2025. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Jerman 2025 di Sachsenring sepanjang akhir pekan ini, Bagnaia menjadi sorotan sebagai andalan Ducati. Pasalnya, rider asal Italia itu kesulitan dalam menyaingi performa rekan setimnya Marc Marquez yang baru saja direkrut untuk musim ini. Bagaimana tidak? Rider berjuluk Baby Alien tersebut tampil dan melampaui Bagnaia sebagai rider utama pasukan Borgo Panigale. Setidaknya hingga 10 balapan tuntas digelar, Marquez melejit tidak terbendung melalui total 8 podium dengan 6 kemenangan Grand Prix. Untuk sesi sprint race sendiri, catatan Marquez kian ciamik di mana dia mendapatkan 10 podium dengan 9 kemenangan sejauh ini. Tak ayal, hasil mengesankan sebagai anak baru di tim pabrikan Ducati membuat pembalap Spanyol tersebut kokoh di puncak klasemen sementara. Melalui raihan 307 poin, Marquez meninggalkan Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 126 angka. Tak seperti Marquez, laju Bagnaia sendiri sedikit tersendat di mana dia baru mengemas 1 kemenangan Grand Prix. Juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 tersebut sudah merasa telah kehilangan sensasi terbaik dengan kuda besinya terutama front end Ducati. Terlepas dari sisi teknis, tekanan juga dirasakan Bagnaia dengan menjadi rekan setim seorang Marquez. Hal tersebut bisa dimengerti mengingat Bagnaia bertandem dengan pembalap hebat yang sudah mengumpulkan total 8 gelar juara dunia. Sepak terjang dan kesulitan Bagnaia pada MotoGP 2025 ini turut mengundang perhatian dari mantan pembalap MotoGP Ruben Sauz. Di mata Sauz, kedatangan Marquez ke Ducati untuk musim ini membuat Bagnaia merasa kesal lantaran zona nyamannya terusik. Tipikal pembalap berusia 32 tahun itu yang lebih menghentak dengan segala risiko yang diambil sangat berbeda jauh dari Bagnaia yang selalu tenang. Kedatangan Marc benar-benar membuat Bagnaia kesal, kata Sauz, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Karena dia sangat tenang dan memiliki rencana kerja yang sangat santai, dan semuanya berjalan dengan baik untuknya. Dan ketika seorang pria yang seperti bunglon dan kreatif seperti ini datang atau pergi, Anda harus beradaptasi, imbuhnya. Kendati tampak kesulitan bersaing,
Saus masih percaya Bagnaia bisa kembali ke performa terbaik dengan perlu beradaptasi lebih lama lagi terhadap situasi ini. Jika situasi semakin membaik dari segi teknis dan non-teknis, Bagnaia bisa mulai memenangkan duel melawan Alex Marquez, Gresini Racing, sebelum mengejar Marquez. Saya rasa Bagnaia butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi, ucap Saus menjelaskan. Dan saya yakin dia akan kembali dan bisa dengan mudah mengungguli Alex Marquez, tuturnya menambahkan. Sementara itu, tangan mati rasa, seperti terputus, Marc Marquez jelaskan rasa sakit setelah kecelakaan Assen. Marc Marquez menjelaskan konsekuensi fisik setelah kecelakaan MotoGP Belanda dalam video baru Ducati. Video, Inside Ducati, terbaru di YouTube memperlihatkan Marc Marquez sedang mendiskusikan kecelakaan berat yang dialaminya saat latihan di Assen bersama tim Ducati. Saat kembali ke garasi, Marquez langsung dihampiri oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, yang menunggu untuk mengetahui kondisinya dan apa yang telah terjadi. Saya datang terlalu cepat untuk kondisi lintasan, kata Marquez dalam video tersebut. Dall'Igna menjawab, yang penting kamu baik-baik saja. Saya mengalami benturan keras di lengan, kiri, dan tangan ini mati rasa. Seolah-olah telah terputus, Marquez menambahkan. Kemudian membahas insiden tersebut dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia, Marquez menjelaskan. Itu, putaran ketiga. Saya melakukan putaran yang sangat lambat, lalu saya melakukan kesalahan dengan perangkat belakang. Saya memulai lagi dan suhunya tidak sempurna. Marquez kembali mengalami kecelakaan berat di sore hari. Tanpa batu kerikil besar, semuanya akan lebih baik, katanya kepada Bagnaia. Berbicara kepada media dengan luka di dagunya, ia berkata, kerikilnya terlalu besar. Mereka harus memperbaikinya untuk tahun depan. Saya tidak bisa bernapas. Saya tergelincir di kerikil dengan posisi menghadap ke bawah dan itu menyebabkan semua cedera saya. Kami punya batu untuk kerikil. Marquez segera kembali ke performa terbaiknya, memperpanjang keunggulan gelar MotoGP-nya dengan kemenangan di sprint dan Grand Prix di Assen. Jari saya mati rasa. Kemenangan adalah obat bius, kata Marc saat merayakan kemenangannya di hari Minggu. Namun, bukan hanya wajah dan tangannya yang cedera pada hari Jumat, Marquez juga mengalami benturan di area sensitif lainnya. Anda masih memiliki bola yang besar setelah kecelakaan itu, canda Dall'Igna saat mereka merayakan kemenangan di Parc Ferme. Disambut oleh Dr. Angel Charte MotoGP, Marquez menyindir, akhir pekan ini dia lebih memperhatikan buah zakar saya daripada pacar saya. Sementara itu, catatan gila Marc Marquez di MotoGP 2025, 10 hipi, 6 kali sapu bersih. Kombinasi Marc Marquez dengan Ducati Desmosedici EP25 jadi kombinasi yang mematikan. Dari 10 seri yang telah berlangsung di MotoGP 2025, Marc Marquez mampu 6 kali melakukan sapu bersih. Jelas tak mudah mengukir catatan yang dibukukan Marc Marquez di 10 seri awal musim ini. Dari jumlah seri tersebut, Marc Marquez mampu 6 kali melakukan sapu bersih alias menang di sprint race dan full race sekaligus. Marc Marquez merebut 3 sapu bersih di 4 seri awal MotoGP 2025. Marc Marquez bahkan seharusnya juga bisa melakukan sapu bersih di MotoGP Amerika andai saja tidak melakukan kesalahan saat memimpin balapan. Setelah sapu bersih di MotoGP Qatar, Marc Marquez mengalami kesulitan mencatat sapu bersih berikutnya. Pada 3 seri beruntun di Spanyol, Prancis, dan Inggris, Marc Marquez tidak bisa keluar sebagai pemenang di balapan Minggu. Usai momen tersebut, Marc Marquez akhirnya kembali menunjukkan dominasi penuh di 3 seri terakhir. Pada balapan di Aragon, Italia, dan Belanda, Marc Marquez selalu mengumpulkan poin sempurna 37 poin. Tak ada yang mampu menandingi Marc Marquez, baik di sprint race maupun full race. Kondisi ini membuat Marc Marquez jadi favorit terkuat untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. 2 seri lagi yaitu di Jerman dan Ceko, MotoGP bakal memasuki paruh musim. Tanpa perubahan besar dari para pesaing di paruh musim, Marc Marquez tak akan tertahankan untuk merebut gelar juara dunia musim ini. Seri berikutnya yaitu MotoGP Jerman akan berlangsung pada pekan ini.